Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penetapan HCCP dalam industri skala UMKM pada UD Toko Bakularis Babakan Sandubaya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nurihwani dengan NIM J1A019080. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Olivia Rahayu dengan NIM J1A019086. Yang ketiga ada Rani Aulia Windari dengan NIM J1A019092. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi produk, di mana kita ketahui produknya itu yaitu roti dengan merek Tobacularis dengan komposisi tepung terigu, telur, butter, gula, yes atau ragi dan garam. Roti tersebut dikemas dengan kemasan plastik bening seperti biasanya dan konsumennya yaitu seluruh lapisan masyarakat. Untuk penentuan komposisi bahan baku dan bahan pendukungnya ada air dingin dan garam. Terus pada slide ini bisa kita lihat proses pengemasan, cetakan adonan, dan tempat penyimpanan bahan baku pada UD Tobacularis. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir. Pada diagram alir ini tidak jauh berbeda dengan diagram alir pada proses pembuatan roti pada umumnya, di mana terigu, gula yes, dan susu bubuk dimixer sampai halus. Ketika sudah halus dan rata, kuning telur dan air dingin ditambah secara sedikit demi sedikit, kemudian diuleni, lalu ditambahkan butter dan garam. Setelah itu diuleni kembali sampai adonan yang diinginkan, kemudian dicetak dan dimasukkan ke dalam oven selama 20 menit dengan suhu 180 derajat. Prinsip identifikasi bahaya bahan baku dan bahaya pendukung. Untuk tepung, ragi, dan butter, ini memiliki cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia. Untuk tindakan pencegahannya dilakukan pada penyimpanan suhu ruang, pengayakan, serta jaminan dari supplier. Untuk telur sendiri, ini cemaran mikrobanya adalah Salmonella. Untuk tindakan pencegahannya dilakukan pencucian sebelum digunakan. Air dingin ini adanya bakteri coliform dan perlakuan sanitasi untuk pencegahannya dan penyimpanan air. Untuk analisisnya kandungan air setahun sekali. Identifikasi bahaya proses dan bahaya produksi serta tindakan pencegahan. Pada proses pengayakan ini, inputnya ayakan kotor, bahaya kontaminasi silang dan air kotor, fisik, kawat, benda asing. Tindakan pencegahannya adalah sanitasi ayakan. Penimbangan begitu juga dengan penimbangan, yaitu sanitasi ayakan untuk tindakan pencegahannya. Yang di sini yang menarik adalah pada pemecahan telur ini inputnya adalah terbawa dari kulit. Bahaya cemarannya adalah bakteri Salmonella, fisiknya pecahan cangkang. Untuk tindakan pencegahannya dilakukan pemecahan yang baik dan tepat dan serta butuh ketelitian yang tinggi. Untuk pembentukan adonan sendiri ini lebih banyak ke bahayanya input dari kontaminasi pekerja, yaitu bahaya mikroba Staphylococcus aureus, rambut dan stapler, serta logam berat dari perhiasan dan lain-lain. Untuk tindakan pencegahannya, higiene pekerja dengan memakai penutup kepala, masker, dan sarung tangan saat pembentukan dan pencetakan adonan. Dari roasting atau pemanggangan sendiri, ini alat yang kotor dan suhu lama pemanggangan yang tidak tepat. Di sini ya jenis bahayanya adalah mikroba Salmonella. Untuk tindakan pencegahannya itu kontrol waktu dan suhu. Penyimpanan produk sendiri ini inputnya adalah tempat penyimpanan yang kurang bersih, cemarannya yaitu mikroba Salmonella dan Aspergillus. Untuk fisiknya debu dan serangga. Untuk tindakan pencegahannya pembersihan sanitasi ruangan secara teratur serta kontrol suhu yang tepat. Untuk bagian penentuan signifikasi bahaya, yang paling signifikan di sini adalah pada proses pengayakan, kontaminasi fisik, kawat besi, kawat atau benda asing. Tindakan pencegahannya penggantian alat-alat rusak. Untuk tingkat keparahannya high dan frekuensinya high dan keparahannya medium. Untuk yang signifikasi selanjutnya yaitu pembentukan dan pemecahan adonan. Di sini bahayanya tadi seperti fisiknya rambut dan stapler, kimianya logam berat dan seperti perhiasan, mikrobanya Staphylococcus aureus. Di sini tingkat pencegahannya yaitu higiene pekerja dengan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan saat pembentukan dan pencetakan adonan. Untuk pencegahannya, untuk tingkat keparahannya yaitu medium dan frekuensinya high. Di sini juga sangat signifikasi. Selanjutnya yang signifikasi adalah roasting. Ini bahayanya bakteri patogen dari alat dan pekerja, bakteri mikroba Salmonella. Untuk pencegahannya sanitasi dan pembersihan alat dan kontrol suhu yang tepat. Untuk yang signifikasi selanjutnya yaitu penyimpanan produk, bahayanya mikroba Salmonella dan Aspergillus sp. Untuk fisiknya debu dan serangga.
tindakan pencegahan yang dilakukan adalah pembersihan dan sanitasi ruangan secara teratur serta kontrol suhu yang tepat. Untuk frekuensinya sendiri yaitu di sini high dan tingkat keparahannya juga high. Yang kedua, prinsip penentuan CCP. Pada penentuan CCP bahan baku di sini kita memilih dua bahan baku utama, yaitu telur, bahayanya salmonella. Untuk pertanyaan pertama, kedua dan ketiga adalah ya. Serta di sini termasuk tingkat CCP. Serta tepung terigu juga begitu, adanya bakteri amilolitik, kimianya logam berat, fisik, kerikil dan serangga. Ini termasuk dari pertanyaan P1, 2 dan 3 ini termasuk CCP. Selanjutnya untuk penentuan CCP tahapan proses, langkah proses yang paling tingkat keparahannya itu pembentukan adonan dan pencetakan, bahayanya mikroba Staphylococcus aureus, fisik, rambut dan stapler, kimia, logam berat seperti perhiasan dan lain-lain. Untuk tipe CCP-nya yaitu CCP1. Untuk pemanggangan atau roasting, bakteri patogen dari alat pekerja serta salmonella. Tipe CCP-nya yaitu 2. Dan penyimpanan produk, ini bahayanya mikroba salmonella dan aspergillus, fisiknya debu dan serangga. Tipe CCP-nya yaitu 3 karena menjawab pertanyaan dari P1 dan P2 yaitu yes. Ketiga yaitu penentuan batas kritis. Ada langkahnya pada langkah pengulanan dan pencetakan adonan CCP pertama, pekerja harus menggunakan celemek, sarung tangan, dan topi pada saat pengulanan serta menggunakan alas untuk mengulani agar terbebas dari kontaminasi tempat pengulanan. Untuk pengopenan sendiri, open tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dan diatur dengan suhu 180 derajat selama 20 menit. Untuk penyimpanan produk sendiri harus memiliki ruangan khusus atau ruangan tertentu untuk menyimpan produk agar tidak terkontaminasi. Saya Rani Auliwindari, saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang keempat, di mana pada prinsip yang keempat ini tentang pemantauan batas kritis. Nah, untuk pemantauan batas kritis ini terdapat tahapan proses yang telah ditentukan, yaitu yang pertama pengulanan atau pencetakan adonan, yang kedua pemanggangan atau pengovenan, yang ketiga penyimpanan. Nah, dalam tahapan proses ini dilakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang melakukan pencetakan, pengulanan atau pencetakan terhadap adonan, yaitu pekerja. Terus apa yang dipantau? Yang dipantau yaitu praktik dan kebersihan atau sanitasi pada pekerja, alat untuk pencetakan dan lain-lainnya seperti bahan baku. Nah, kemudian bagaimana pemantauan tersebut dilakukan? Pemantauan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap sanitasi maupun kebersihan dari pekerja, adonan, peralatan dan lain-lainnya. Kemudian kapan dilakukan? Dilakukannya itu pada saat proses pengolahan dan untuk pertanyaan di mana, bertempatan di ruang pengolahan. Nah, kemudian pada tahapan proses yang kedua, di mana pada tahapan proses ini dilakukan pemanggangan atau pengovenan. Untuk pertanyaan siapa yang dilakukan oleh pekerja. Nah, kemudian apa pemantauan tersebut? Apa yang dipantau? Nah, yang dipantau di sini adalah oven dan wadah untuk dalam pemanggangan. Nah, kemudian bagaimana pemantauan tersebut dilakukan? Pemantauan tersebut dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengecekan dan pengontrolan serta pencatatan terhadap suhu dan waktu pemanasan. Kemudian kapan hal tersebut dilakukan? Nah, hal tersebut dilakukan pada saat proses pemanggangan maupun pengopenan. Untuk pertanyaan di mana pemanggangan tersebut bertempatan pada ruang pengolahan. Nah, kemudian untuk proses tahapan yang ketiga, di mana tahapan proses yang ketiga ini dilakukan penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan oleh pekerja. Nah, kemudian apa yang dipantau? Dari dalam ruang penyimpanan itu kita itu harus memantau suhu dan kelembapan terhadap ruangan. Terus bagaimana pemantauan dilakukan? Pemantauan dilakukan dengan cara mengontrol atau memantau kelembapan dan suhu di dalam ruangan tersebut. Kemudian kapan dilakukan? Dilakukannya pada saat proses penyimpanan. Nah, kemudian di mana dilakukan? Dilakukannya pada saat bertempat di ruang penyimpanan.
Untuk prinsip kelima yaitu tindakan koreksi. Pada tindakan pengulenan, alas yang digunakan untuk menguleni itu harus bersih pada saat mengulenan atau mencetak adonan menggunakan sarung tangan, topi, dan jamek. Terus untuk tahap pemanggangan atau pengopenan, loyang tuh harus dibersihkan, diberi kertas alas di atas loyang, dan memastikan oven itu bersih. Untuk penyimpanan produk sendiri, tindakan koreksinya itu memiliki tempat khusus untuk penyimpanan agar tidak terkontaminasi dengan udara yang di sekitar penyimpanan. Kemudian mengenai HACCP Plan, di mana HACCP Plan ini kita sudah merangkum dari beberapa prinsip. Nah, untuk pada tahapan produksi yang pertama yaitu pada saat pengulenan dan atau pencetakan adonan itu terdapat beberapa bahaya. Bahaya yang pertama yaitu mengenai fisik, kimia, dan mikrobiologi. Nah, kemudian untuk CCP-nya itu yaitu kebersihan alat dan sanitasi pekerja. Nah, untuk batas kritis ini kriteria yang harus dipenuhi setiap dari tindakan pencegahan pada suatu CCP tersebut. Nah, yang harus kita penuhi dalam pencegahan tersebut untuk proses yang pertama yaitu sanitasi terhadap pekerja, alat, dan bahan baku. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi itu setiap proses awal pengolahan sampai akhir pengolahan. Kemudian pemantauan. Pemantauan itu dilakukan pada kebersihan sanitasi pekerja, alat maupun bahan baku. Nah, untuk yang memantau tersebut yaitu pekerjanya. Kemudian untuk tindakan koreksi, di mana tindakan pengkoreksian ini melakukan pengarahan terhadap higienik atau sanitasi. Nah, kemudian untuk metode verifikasinya yaitu visual, di mana langsung. Nah, kemudian untuk frekuensi verifikasinya yaitu pada setiap proses pengolahan tentang pengulenan dan pencetakan. Kemudian untuk catatan dilakukan seperti apa sih kekurangan dari saat pengolahan, apakah ada bentuknya mungkin yang kurang dan lain-lainnya. Untuk verifikasi tersebut, proses verifikasi di mana verifikasi ini kita melakukan review atau catatan dari bentuk adonan dan bentuk roti yang sebelumnya kita sudah catat. Nah, kemudian untuk tahapan produksi yang kedua yaitu pemanggangan atau pengovenan, di mana letak bahaya dari pemanggangan atau pengovenan ini ya mikrobiologi. Kemudian CCP-nya yaitu suhu dan waktu pemanggangan, kebersihan alat dan pekerja serta ruangan pemanggangan. Di mana batas kritisnya yaitu sanitasi alat dan pekerja, suhu dan waktu pemanasan sekitar 180 derajat Celcius untuk 20 menit, kemudian sanitasi ruangan yang ada. Kemudian untuk frekuensinya yaitu dilakukan pada awal proses pengovenan atau pemanggangan sampai selesai. Kemudian untuk pemantauan, di mana pemantauan ini dilakukan untuk memantau mengenai kebersihan pemanggangan atau pengovenan serta wadah yang digunakan. Kemudian untuk yang memantau tersebut adalah dari pekerja. Kemudian pada saat tindakan koreksi yaitu melakukan pengecekan dan penyuluhan terhadap sanitasi. Untuk metode verifikasinya dilakukan untuk yaitu dengan melakukan pengukuran menggunakan termometer. Kemudian frekuensi verifikasinya dilakukan pada setiap proses pengolahan dari pemanggangan atau pengovenan tersebut. Kemudian catatan yang dilakukan yaitu melakukan pencatatan pemanggangan seperti suhu dan waktu dalam pemanggangan. Nah, kemudian untuk verifikasinya dilakukannya pemeliharaan oven atau sanitasi oven dan wadah, kemudian dilakukan kalibrasi, di mana kalibrasi ini melakukan proses pengecekan atau pengaturan yang tepat terhadap alat pengukur suhu tersebut. Nah, kemudian untuk tahapan produksi yang ketiga yaitu penyimpanan, di mana bahayanya yaitu pada fisik dan mikrobiologi. Kemudian untuk CCP-nya itu suhu dan cara pengendalian yang dilakukan. Kemudian untuk batas kritisnya yaitu suhu yang digunakan di dalam ruangan sekitar 30 derajat Celcius dan kelembaban yang sesuai dengan produk. Nah, kemudian untuk frekuensi dari penyimpanan, di mana frekuensi penyimpanan itu dari proses pengangkutan bahan yang sudah jadi menuju ke ruangan penyimpanan. Nah, kemudian untuk pemantauan yang dilakukan yaitu dengan cara pengontrolan suhu dan kelembaban serta pengendalian yang tepat. Nah, kemudian untuk
pemantauan. Pemantauan sendiri dilakukan oleh pekerja. Untuk tindakan koreksi dilakukan yaitu pengecekan suhu dan kelembaban. Nah, kemudian untuk metode verifikasinya dilakukan secara visual dan menggunakan termometer. Kemudian untuk frekuensi verifikasinya yaitu dilakukan pada setiap proses dari awal penyimpanan sampai akhir penyimpanan. Nah, yang kemudian catatan, di mana catatan ini menggunakan formulir penyimpanan. Pada saat pencatatan formulir penyimpanan yaitu berisi mengenai penggunaan suhu dan yang tepat untuk penyimpanan serta untuk barang yang keluar masuk. Nah, kemudian untuk verifikasinya yaitu dengan melakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap ruangan, di mana seperti yang saya sebutkan, kalibrasi ini dilakukan untuk pengecekan atau pengaturan dari akurat dari alat yang digunakan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator.